Bertempat di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Palapa, nomor 6, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, 18 Juni 2021. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ruth Diana Laiskurat, SSI APTMM, beserta seluruh ASN Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan diskusi mengenai tips-tips serta tata cara menulis buku yang baik dan benar. Dalam kesempatan ini, Profesor Dr. Intias Utami, SE MSI AKCA CMA KIA selaku narasumber juga memberikan tips-tips serta kiat-kiat mengenai bagaimana cara menulis buku yang baik dan benar. Menurut Profesor Dr. Intias Utami, SE MSI AKCA CMA KIA, menulis buku bukan hanya tentang bagaimana kita mengutarakan pikiran serta pandangan kita, melainkan kita juga perlu mengetahui bagaimana tata cara serta menulis tips-tips menulis buku yang baik dan benar. Hal ini berkaitan dengan bagaimana metode menulis yang kita pilih. Apakah kita menggunakan metode linguistik atau justru metode akademik? Apabila kita menggunakan metode jurnalistik, maka bahasa yang kita perlukan adalah bahasa-bahasa yang bersifat milenial, bahasa-bahasa yang mudah dicerna, serta bahasa-bahasa yang mampu bersifat mengajak dan menarik minat dari pembaca masyarakat secara luas. Sedangkan untuk akademik, lebih kepada tulisan yang merujuk pada nilai-nilai akademik serta sistematis dan teoritis. Beragam hal diatur dengan standar maupun dengan ranah penulisan. Untuk penulisan yang bersifat standar jurnalistik bisa berupa berita, feature, dan siaran pers atau press release. Ada standar yang harus diikuti yang disebut dengan standar jurnalistik. Sederhananya, standar ini mengikuti cara, gaya, dan materi tulisan. Tak ubahnya tulisan berita yang banyak kita baca di media cetak-cetak yang beredar. Dalam bukunya memuat standar-standar penulisan jurnalistik, yaitu sebagai penerapan dari metode kerja pers ketika merekonstruksi fakta atau peristiwa. Dalam jurnalisme, metode kerja jurnalistik disebut sebagai objektivitas. Jadi, untuk menghasilkan sebuah tulisan yang standarnya jurnalistik, kita dituntut untuk bisa menulis seperti halnya wartawan. Berbeda dengan penulisan jurnalistik, penulisan akademik ada penulisan yang dijalankan secara ilmiah atau saintifik dengan mengkaji secara teratur dan teliti suatu persoalan. Dalam penulisan akademik berbeda dari kaidah-kaidah penulisannya
seperti penulisan novel yang berhasilkan pada khayalan atau rekaan dan generalisasi dari pengalaman. Menulis akademik sendiri bisa dijadikan sebagai suatu rujukan dari karya-karya tulis yang bersifat akademik yang disusun oleh akademisi untuk memperoleh gelar akademik. Misalnya disertai untuk mencapai gelar S3, tesis, ataupun mencapai gelar master S2, skripsi, atau mencapai gelar sarjana atau strata 1. Dalam kesempatan ini sendiri, Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ruth Diana Leskodat, SSI APTMM, menyampaikan agar para auditor, pejabat fungsional maupun pejabat struktural yang ingin menduduki suatu jabatan eselon tertentu agar dapat membuat suatu karya tulis yang kemudian bisa dinikmati oleh halayak luas, yang tentunya disesuaikan dengan unsur-unsur inti dari Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu pembinaan dan pengawasan. Unsur penilaian menulis itu untuk adik-adik atau semua harus fungsional? Semua. Oke, lanjut. Ya, jadi ya semua fungsional. Nah, jadi kita mau menulis, akan kita berpikir lagi soal Tentunya diharapkan dengan kegiatan diskusi bersama Profesor Dr. Intias Utami, SE MSI, AK CA CMA KIA, diharapkan dapat menambah dan meningkatkan intuisi, feeling, serta insting dalam menulis, serta dapat berkontribusi terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan moto Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu profesional, terpercaya, dan bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan, sehingga diharapkan tentunya dapat menjadi teladan bagi perangkat daerah lainnya sesuai dengan peruntukannya demi NTT yang bangkit dan sejahtera. Gambar ilustrasi Pak, gambar foto kliniknya, gambar suasana kliniknya, jadi orang tuh bawa pada suasana yang kita gambarkan, jadi sifatnya lebih deskriptif, lebih informatif. Kalau akademik sifatnya lebih kajian. Bagi inspektorat menurut saya bisa dua-duanya tadi. Kita bentuk dua tim saja dari sekarang, jadi yang akademik ya biarlah akademik sudah berjalan, tinggal berlatih nanti membuat referensi menggunakan Mendeley. Bapak akan ketagihan menggunakan Mendeley karena mengenakan sekali daftar pusakanya. Nggak perlu ketik satu-satu, nggak akan ada yang kelewat. Demikian tim media Inspektorat Daerah Provinsi NTT melaporkan.